Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 86 bab adab qadaul hajah. Bab adab-adab tentang buang air besar. Adab-adab buang air besar. Nah, di sini ada beberapa hadis yang membahas tentang bagaimana sih adab-adab buang air besar. Di hadis nomor 26 ini membahas tentang ini apa namanya? Boleh nggak kira-kira sesuatu yang berbau sesuatu kalimat yang ada dalam tulisan Al-Quran itu boleh nggak dibawa ke dalam tempat buang air besar kayak WC seperti itu ya. Nah, di sini dibahas di dalam hadis nomor 86. Wa an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wa da'a khatamahu rajahu arba'ah wa huwa ma'lul. Wa an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala, apabila masuk ke dalam WC. Ya, ini khala ini gambarannya kalau sekarang itu WC ya. Cuman kalau khala ini nanti ada pembahasannya, dia kalau di zaman dulu itu memang tempat-tempat yang terpencil yang mana itu ya apa ya, bisa digunakan untuk buang air besar dan buang air kecil. Nah, kalau sekarang itu khala itu bisa dikategorikan adalah sebagai WC. Wa doa khotamahu, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam waktu itu meletakkan cincinnya. Akhrajahu arba'ah, diriwayatkan oleh Imam yang empat, wa huwa ma'lul, hadisnya ma'lul. Jadi Rasulullah pada waktu itu mau masuk ke setiap kali Rasulullah masuk WC, nah itu Rasulullah melepaskan cincinnya. Kenapa? Karena di dalam yang ada pada cincin Rasulullah itu ada, kalau tidak salah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kalau tidak salah kalimatnya. Nah, kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah asma Allah yang maha suci lagi maha tinggi harus dihormati dan diagungkan. Begitu juga semua yang ada di dalamnya terdapat sebutan Allah di situ ya.
Karena hal itu tidak layak kecuali pada tempat-tempat yang suci, demi memelihara hal tersebut dari penghinaan dan kotoran. Adapun tempat buang hajat, sesungguhnya tidak pantas bagi zikrullah ya. Jadi kita mengucapkan zikir di situ, ngaji dan lain sebagainya ya, membacakan Al-Qur'an di dalam tempat-tempat yang kotor seperti WC kayak gitu ya, tempat buang air besar itu tidak layak. Nah, itu tidak diperkenankan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau membaca buku, koran dan sebagainya itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan di situ teman baca Al-Qur'an, zikir dan lain sebagainya itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Dan tidak pula bagi pakaian yang di dalamnya terdapat sebutan nama-nama Allah di situ. Misalkan cincin. Nah, tidak pantas pula di pakaian tersebut ada tempat yang dianggap kotor. Eh, yang misalkan contoh kayak misalkan apa ya, tempat sampah kayak gitu kan. Nah, kita ngaji di situ, tempat-tempat yang kotor lah, itu nggak pantas kayak gitu. Karena itulah Rasulullah SAW selalu melepaskan cincinnya apabila masuk kamar mandi atau WC. Al-hajah, kata kiasan yang pengertiannya menunjukkan kepada buang air besar dan buang air kecil. Jadi qada'ul hajah, buang air besar dan buang air kecil. Bab ini sebagian ahli hadis disebutkan dengan istilah bab taholli atau bab istidobah. Istidobah. Jadi taholli atau istidobah. Ya, jadi buang air besar dan buang air kecil. Iza dakhala khala di sini makna yang dimaksud ialah apabila hendak memasuki khala, apa ya, WC seperti itu. Al khala adalah nama tempat yang disediakan untuk membuang hajat. Dinamakan khala karena seseorang yang berada di dalamnya adalah sendirian. Jadi dia memang menyendiri di situ. Nah, wada'a khotamahu di sini mencabut cincinnya dari jari tangan Rasulullah dan meletakkannya di luar kamar kecil, di luar WC lah seperti itu. Untuk menghormati asma Allah asma Allah dan Rasulnya dari tempat yang kotor. Karena pada cincin Rasulullah SAW itu terukir kalimat Muhammadur Rasulullah di cincinnya Rasulullah itu. Wahwa maklulun di sini hadisnya maklul karena melalui riwayat Hammam dari Abu Zuraij, dari Az-Zuhri, dari Anas. Para perawi semuanya berpredikat sikoh terpercaya. Tetapi Ibnu Zuraij tidak mendengar langsung dari Az-Zuhri, melainkan dari Ziyad bin Sa'ad dari Az-Zuhri dengan lafaz yang lain, yaitu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuat cincin dari perak, lalu beliau meletakkannya. Hadis ini berpredikat maklul karena ulah Hammam. Jadi hadisnya ini ya apa ya, berpredikat maklul itu. Semuanya sikoh kayak gitu. Tapi Ibnu Zuraij itu tidak mendengar langsung dari Az-Zuhri, melainkan dari Ziyad bin Sa'ad. Itu. Ziyad bin Sa'ad dari Az-Zuhri. Jadi ada yang diringkas oleh Ibnu Az-Zuraij.
Nah, jadi predikat hadisnya maklul. Tapi umumnya walaupun predikatnya maklul tidak sahih, eh, mayoritas ulama tetap menggunakan hadis ini. Jadi kalau misalkan di tempat-tempat yang apa ya, di tempat-tempat yang kotor kayak WC dan lain sebagainya ya, kita tidak diperkenankan untuk apa, tidak boleh untuk ya, mengaji dan lain sebagainya. Bukan tidak diperkenan, memang tidak tidak boleh. Walaupun predikatnya tidak sahih. Karena apa? Untuk menghormati ayat suci Al-Quran. Jadi apapun itu yang berbau kaligrafi dan lain sebagainya itu tidak boleh. Termasuk ya kalau misalkan kayak saya kayak gitu kan ada tulisan nama Abdurrahim di situ. Nah, Abdurrahim dalam bahasa Arab lah kayak gitu atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia sih mungkin masih masih bisa dimaklumi, tapi kalau misalkan dia bahasa Arab itu saya juga nggak berani bawa kayak cincin atau apapun ke WC gitu. Karena jujur aja Ar-Rahim di situ nama asma Allah di situ. Jadi nggak boleh dibawa masuk ke sembarangan ke dalam WC. Nah, sama halnya dengan ini apa HP. HP itu sebenarnya sih kalau misalkan dia mode mode off kayak gitu kan istilahnya, nggak kan kita kan biasa ada di dalamnya itu ada Al-Quran, ada aplikasi Al-Quran dan hadis di dalamnya. Karena kita matikan ya nggak ada masalah. Nah, tetapi terkadang yang saya dulu pernah kejadian itu, saya pernah pakai aplikasi Al-Quran yang mana di situ ada pengingatnya, saya kasih pengingatnya azan waktu itu. Nah, entah kenapa tanpa sengaja pada saat saya masuk WC memang betul-betul kebelet untuk buang air kecil sebelum sholat Jumat, HP-nya itu bunyi. Allahu Akbar, pas saya posisinya di dalam WC waktu itu. Wah itu, jujur itu langsung cepat saya matikan itu. Karena posisi di dalam WC dan ya memang saya nggak sengaja waktu itu. Nah itu, habis itu saya langsung semua, aplikasi pengingat yang kayak gitu, saya hapus. Karena jujur aja, nada dering apa segala macam itu, mmm, kita kadang nggak tahu posisi di mana dia bunyi, itu. Jadi, makanya kalau nada pengingat itu saya pakai yang umum-umum saja, nggak ada yang, mau Al-Quran dan lain sebagainya. Dan juga kalau nada dering, kalau saya di HP itu tidak menggunakan, apa ya, Al-Quran itu yang saya khawatirkan kalau saya, menurut saya pribadi, itu misalkan bismillahir misalkan kan, apa, untuk mode panggilan kayak gitu kan. Nah, apabila kita, di situ kita langsung angkat. Nah, kalau misalkan di situ terpotong bukan pada tempatnya, nah itu yang saya khawatirkan, bisa, apa ya, bisa salah lah nanti, pengucapannya dan lain sebagainya, pengertiannya. Itu yang saya jujur aja kalau untuk seperti seperti itu saya betul-betul hati-hati. Jadi, misalkan contoh seperti ini ya, kita ngaji gitu kan. Nah, ngaji ini kita nggak bisa potong-potong kayak gitu, nggak sesuai pada, wakofnya, pada ininya, urutan ayatnya kayak gitu. Nah, karena kalau misalkan kita potong yang bukan pada konteksnya, nanti artinya takutnya itu berbeda. Nah, itulah sebabnya, kenapa saya kalau mode-mode, apa, nada nada dering seperti itu tidak, menggunakan, apa namanya, Al-Quran dan lain sebagainya gitu, azan kah atau apa saya nggak mau. Contoh kayak gini aja,
La ilaha illallah. Misalkan la ilaha kepotong kayak gitu kan. Illallahnya nggak ada. Sudah murtad orang tersebut. Seperti itu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi dulu waktu saya mengaji ya seperti itu juga. Itu kalau oke saya anukan. Jangan sampai misalkan kita kehabisan napas, nah potong di tempat yang salah, yang mana itu nanti mengganggu konteks makna yang sesungguhnya itu. Jadi mengaji itu pun juga bacaan dan lain sebagainya, kemudian juga wakopnya di mana pada saat kita kehabisan nafas, itu juga penting diperhatikan di situ. Kemudian eh, fikih hadisnya adalah disyariatkan menjauhkan diri ketika buang hajat agar apa yang dia buang tidak terlihat atau tidak terdengar oleh orang lain. Karena berdalilkan lafat al-khola. Sesungguhnya lafat al-khola ini mutlak untuk tempat yang sepi atau tempat yang khusus untuk buang hajat. Kita contoh lah kayak gini. Misal nih, ini kan ada WC nih, ada berderet lah kayak gitu. Kita dengar suara yang kayak gitu aja kita jijik loh. Dan makanya ketika kita buang hajat itu diusahakan sejauh mungkin kita menyendiri gitu. Itu. Karena kadang kalau saya pribadi kalau sudah yang namanya baunya apa segala macam sudah. Itu jadi memang betul-betul syariat mengatur seperti itu. Adab-adabnya apa segala macam. Yang kedua, disyariatkan memelihara segala sesuatu yang mengandung asma Allah dengan segala nama yang layak diagungkan di tempat-tempat yang suci. Nah, jadi segala apapun yang namanya berbau nama-nama Allah Subhanahu wa taala di situ, Al-Qur'an kah, hadis kah, apa segala macam yang ada di situ. Nah, itu jangan sampai kita baca di dalam tempat-tempat yang kotor. Nah, jadi yang pertama yang bisa kita simpulkan adalah kalau kita buang air besar itu usahakan jauh dari keramaian. Jangan sampai yang kayak kemarin itu kita buang air besar di tempat eh, di tengah jalan, tempat orang lalu lalang. Kemudian di pohon yang berbuah seperti itu. Kemudian di tempat yang teduh. Nah, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya jujur aja kalau orang sudah melihat hal yang seperti itu, jujur aja orang sudah pasti akan kesal melihat orang yang menemukan kotoran kita yang menjijikan seperti itulah. Itu makanya kita harus ya uh, buang yang sejauh-jauhnya. Nah, kalau kita misalkan di tempat kayak misalkan teman-teman di mana di pegunungan apa segala macam yang mana tidak ada tempat WC, tidak ada WC umum kayak gitu, maka ya kayak kucing aja bikin lobang timbun supaya enggak kelihatan orang. Kucing ya seperti itu. Itu kalau kalau teman-teman ada yang melihara kucing. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Hadis nomor 86 ya, bab tentang buang air besar. Apabila ada yang salah dan keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya ya itu semua datang dari saya pribadi, dan apabila ada lebihnya
itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.